Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh, para bini sepuh, khususipun ingkang kaula hormati, kaula taklimi Rama Yai Naim Salimi lan Ibu Nyai ingkang kaula hormati, ingkang hadir Habib Soleh kalian Habib Tullah ingkang sampun rawuh wonten majelis menika lan sedaya jamaah pengaosan Selasa Pon, hadirin hadirat, ugi sedaya santri santriwati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita saged bermuajahah kempal wonten pondok pesantren Al-Luqmaniyah kanthi alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Semoga pertemuan kita kali ini di tempat ini, di pondok ini, di majelis yang mulia ini juga merupakan simbol pertemuan kita insyaallah nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Selajengipun monggo kita ungkapaken ucapan sholawat dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanthi ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat ingkang minulya, memang tradisi ini pun pondok pesantren nggih kados mekaten. Niki mulai minggah niki jam 11 dalu. Nek cara Al-Luqmaniyah niki tesih sore. Menawi tenggen kula niki nggih sampun tilem sedaya santrine. Tapi Al-Luqmaniyah niki tantangan berat nih. Tantangan berat tuh. Jadi karena ini sudah kebanyakan santri ini pun ini santri mahasiswa ya, mahasiswa apa meneh mahasiswa teng Jogja, ya, mahasiswa Jogja ini ya. Karena Jogjanya istimewa, santri Al-Luqmaniyah juga santri istimewa karena di Jogja ya. Nah karena itu ini tugas berat ini ngaji sama kebanyakan mahasiswa itu juga. Ini ngajinya yang harus agak intelektual ini. Nah keranten niku alhamdulillah ini dalam keadaan alhamdulillah masih diberi kesehatan, sehat walafiat, dan insyaallah pada malam hari ini tadi disebutkan mau'izatul hasanah. Jadi tapi sebenarnya kula niki sowan sampun lami mboten ditimbali Yai Naim, ditimbali nggih kula sendika dawuh. Alhamdulillah saged sowan karena sudah beberapa tahun tidak sowan ke Al-Luqmaniyah.
Saya ingat beberapa tahun yang lalu saya pernah sowan pas waktu acara haul, dan baru kali ini lagi bisa sowan untuk bersama-sama bersama panjenengan sedaya. Hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken, ada sebuah hadis, iki hadis teng Arba'in Nawawi, menawi boten lepat niki hadis nomor 2 setelah hadis nomor 1 niku hadis tentang pentingnya niat di dalam konsep keagamaan kita, niat. Dan hadis kedua itu di Arba'in Nawawi diceritakan, di situ diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bahwa pada suatu saat Kanjeng Nabi duduk bersama para sahabatnya, terus tiba-tiba ada seseorang yang datang. Di situ diceritakan pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, dan tidak ada asar, tidak ada bekas-bekas perjalanan jauh. Tiba-tiba orang ini langsung duduk di depan Kanjeng Nabi dan berhadapan dengan Kanjeng Nabi, menyentuh pupunya Kanjeng Nabi. Lalu orang ini berkata, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, orang ini berkata dan bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang apa itu Islam. Kanjeng Nabi lantas menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa an tuqimas shalah wa an tu'tiyaz zakah wa an tasuma ramadhana wa an tahujjal baita an istata'ta ilaihi sabila." Itu jawaban Kanjeng Nabi. Orang ini lantas menjawab, "Sodakta." Para sahabat heran, ini orang kok tanya tapi jawab sendiri. Habis itu orang ini tanya lagi, "Akhbirni anil iman." Qala, Kanjeng Nabi lalu menjawab, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadarihi syarrihi wa khairihi." Iman itu adalah percaya, yakin bahwa Allah adalah Tuhan, mempercayai para rasul, malaikat, kitab-kitab, hari akhir, dan takdir Allah, baik itu yang kamu anggap baik maupun kamu anggap jelek. Lantas orang ini membenarkan lagi, "Sodakta." Benar ya Rasulullah, benar ya Muhammad. Lantas orang ini tanya lagi, "Akhbirni anil ihsan." Rasulullah langsung menjawab, qala, "Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan itu adalah beribadah seakan-akan engkau berhadapan dengan Allah langsung. Jika engkau tidak bisa, engkau merasa bahwa Allah itu selalu melihat dan mengawasimu. Hadis itu diteruskan lagi, orang ini masih bertanya tentang akhbirni anis sa'ah,
kabarkan tentang aku apa itu kiamat. Lalu Kanjeng Nabi menjawab, yang tanya itu lebih tahu daripada yang ditanya, katanya. Habis itu orang ini tanya lagi, akhbirni an amaratiha, apa? Kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat itu. Terus Nabi menjawab, tanda-tanda kiamat itu antara lain adalah seorang perempuan hamba sahaya yang melahirkan majikannya. Antalida amatun rabbataha. Jadi seorang perempuan hamba sahaya melahirkan majikannya. Dan tanda kiamat lagi, orang itu orang yang tidak mempunyai alas kaki, tidak mempunyai pakaian, tidak berpakaian. Terus orang ini miskin, tapi terus juga menggembala kambing, tapi berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi-tinggi. Orang miskin, gak punya pakaian, tidak punya alas kaki, menggembala kambing, tapi mereka saling berkompetisi untuk membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Lantas orang itu pergi, dan Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Umar, kamu tahu siapa orang itu? Kata Rasulullah. Terus jawabnya Sayyidina Umar, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya itu lebih tahu siapa orang. Lantas Rasulullah menjawab, fa innahu Jibrilun. Orang itu adalah malaikat Jibril. Atakum, yang mendatangi kalian semua dan mengajari kalian semua tentang agama kalian. Hadis ini di Arba'in itu diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Hadis ini menarik karena kenapa? Itu pernyataan Rasulullah terakhir bahwa agama itu ya ini penjelasan dari hadis ini. Agama kita, agama Islam itu ya penjelasan, intinya itu ada di dalam hadis ini. Dan yang paling inti, paling pokok itu adalah ada 3 hal utama yang ditanya oleh malaikat Jibril dan dijawab oleh Rasulullah, yaitu tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Nah, penjelasan-penjelasan biasanya pun ini bahasa Indonesia nopo basa Jawi nih, kadang ya buatin sadar bahasa Indonesia bahasa. Ini soalnya yang berhadapan ini wajah-wajahnya tidak hanya wajah Jawa ini. Nggih. Anu ya, selang-seling nggih, mboten napa-napa nggih. Nggih. Nah, anu nggih. Jadi ada hal pokok yaitu penjelasan tentang mal Islam, mal iman, mal ihsan. Apa itu iman, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Kathah atau banyak sekali penjelasan tentang 3 konsep utama di dalam beragama ini. Yang kebanyakan itu ada yang menganggap ini itu tingkatan, tingkat 1, 2, 3, Islam, habis itu iman, habis itu ihsan. Tapi memahami ketiga hal ini yang paling enak itu adalah, kalau menurut saya itu adalah memahami bagaimana posisi Islam, iman, ihsan itu sebagaimana posisi kita mengibaratkan, untuk lebih simpelnya itu diibaratkan kayak mungkin sebuah buah kayak buah apa ya? Pelem, tahu pelem ya? Mangga.
yang di dalam, katakanlah buah, rata-rata buah ya, supaya lebih enak itu kita ibaratkan sebuah buah mangga. Jadi Islam itu seperti kulitnya buah mangga ini. Iman itu seperti dagingnya mangga. Ihsan itu seperti biji mangga. Kalau saya dulu diajari di Jawa Timur namanya pelok. Tahu ya? Pelok. Peloknya. Jadi ihsan itu peloknya. Kenapa bisa diibaratkan seperti itu? Ya, kita lihat dalam teks hadis itu tadi, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Terus habis itu apa? Mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan haji. Itu bisa diibaratkan seperti kulit. Kulit itu yang nampak di luar. Syariat itu yang nampak di luar. Kita sholat kan nampak di luar. Kita bersyahadat itu nampak di luar. Kita berpuasa, kamu lagi apa? Puasa, nampak. Haji, apalagi haji, sangat nampak. Ritualnya itu semua berbentuk ritual yang nampak. Itu secara umum, meskipun kan sedekah atau sedekah yang paling baik yang tidak dinampakkan, ya, tapi kan itu secara umum nampak. Nah, karena itu bisa diibaratkan bahwa Islam itu seperti kulitnya mangga. Terus terus iman itu seperti dagingnya, daging mangga ini. Kenapa? Nah, kalau iman ini seperti dagingnya mangga, iman ini sebenarnya kan tidak terlihat, tidak nampak dari luar, tapi daging ini melandasi kulit untuk bisa hidup. Coba bayangkan kalau kulit itu nggak ada dagingnya, apakah ada kulit ya? Nggak ada ya. Nggak bisa tumbuh. Kulit itu nggak bisa tumbuh. Kulit panjenengan semua kalau nggak ada dagingnya gimana? Nggak bisa tumbuh. Tetapi gabungan kulit sama daging itu nanti akan menimbulkan biji. Pelok itu tadi. Karena itu ini sebenarnya bukan tingkatan. Ini tuh sebenarnya saling rajut antara satu dengan yang lain. Saling mengisi antara satu dengan yang lain. Jadi tidak bisa dibeda-bedakan, mboten saged dibeda-bedakan. Lah, karena itu ini umpamanya ada pelok ini akan muncul kalau kulit dan dagingnya bagus. Tapi kalau kulit dan dagingnya tidak bagus, maka pelok ini jelek. Contoh umpamanya, kulit ketika buah pelem ini, buah mangga ini, kalau pas waktu lagi kentil lah, tahu kentil ya apa ya? Pas waktu kecil itu loh, ya kan kentil. Ojo dipindah P, K wae. Aja dipindah P ya. Ya wis. Sewaktu masih kentil ini, masih kecil itu kan nggak ada peloknya itu. Sama seperti ya nggak ada peloknya. Tapi lama-lama dan yang bisa dilihat itu adalah kulitnya. Orang pertama kali yang bisa dilihat manusia itu kewajibannya ya sholat. Umur 7 tahun sudah suruh belajar sholat.
Kayak buah yang lagi ranum kecil itu langsung terlihat kulitnya, tapi itu belum ada daging. Lama-lama ada daging kecil-kecil, tidak ada peloknya, kayak anak kecil yang baru balik itu kan, langsung dia suruh latihan sholat, itu kelihatan. Terus tambah besar. Kewajiban yang harus dilakukan fardu semua, harus dilengkapi semuanya. Akhirnya ada timbul daging. Nah, gitu. Nah, harus diketahui bahwa dalam proses tumbuh ini, itu kulitnya harus dipastikan tidak cacat. Kalau kulitnya cacat, maka dagingnya juga akan busuk. Ketika dagingnya busuk, nanti nggak akan muncul pelok atau biji yang bagus. Orang kadang mengatakan yang penting itu kan sholat itu kan eling dumateng Gusti Allah. Wis ora usah lah dumsang walik ngadeg rukuk sujud, sing penting eling. Iki mahasiswa kita filsafat win. Wah, gayae ku koyo ngono. Koyo ngono wis koyo Syekh Siti Jenar. Kalau dilihat pengibaratan seperti ini, itu nggak benar. Karena apa? Gimana Anda menghasilkan pelok kalau kulitnya cacat? Gak akan menghasilkan daging iman yang sempurna, dan juga tidak akan menghasilkan biji yang bagus. Gak mungkin. Karena itu dalam proses perjalanan itu harus Islamnya, kulitnya ini harus bagus semua. Semua fardu dijalankan, sunnah-sunnah dijalankan, ritual itu harus sempurna. Dan ritual sempurna harus dilandasi daging. Kalau dagingnya nggak ada, hanya kulit, gimana? Masa peloknya bisa? Pelok itu kan juga wujud karena ada dagingnya. Nggak bisa. Nah, karena itu, jadi Islam itu seperti itu. Iman itu lebih dalam lagi, kayak daging itu tadi, yang melandasi itu. Jadi kita ini sholat, zakat, puasa harus dilandasi dengan keimanan itu, daging itu. Kalau tidak, ya nggak bisa. Nah, kolaborasi antara kulit dan daging menghasilkan biji, menghasilkan ihsan itu tadi. Dan ini ketika pelem ini ya, ini sebenarnya kayak hidup manusia. Hidup manusia mulai kecil sampai nanti mati. Kalau kita ibaratkan hidup manusia dari kecil sampai mati, itu kita manusia itu sekarang lagi menggantung pada apa? Pada pohon. Pada pohon. Seperti kita ini buah pelem itu tadi, buah mangga itu ya, mulai kecil kayak gitu tumbuh. Nanti kalau jatuh, ya itulah masanya mati. Karena sudah terlepas dari hayun yang ditransfer dari pohon itu. Nah, ini pembahasannya rada jam 12 soalnya. Jadi kita ini seperti menggantung. Kok menggantung? Menggantung pada apa? Iya, pada pohon. Kok pada pohon? Iya. Sidratul Muntaha itu kan syajaratun. Nah, kita ini tetap hidup karena dapat saluran hidup. Dari mana? Dari pohon. Makanya bahasanya itu hayyun. Kata orang Jawa, hayyun itu kayu. Kayu. Makanya kayu.
Kayu itu hayun sebenarnya. Itu representasi kehidupan kita di alam semesta, di dunia ini. Yang sampai sekarang kita ini masih dapat hayun. Kulitnya apa? Ritual ibadah kita itu, Islam kita itu. Dagingnya apa? Keimanan kita. Terus peloknya ihsan kita itu. Dan jatuhnya kan beda-beda itu. Pelem itu ya, dari pohon itu ya. Jatuhnya beda-beda, jatuh blek. Kalau kita kira dianggap sudah matang, jatuh. Tapi ada yang baru kecil, jatuh, ada. Ketika jatuh dan terlepas dari pohon itu, maka itulah kematian itu. Jatuh. Tapi uniknya, bukan uniknya, ini luar biasa Allah. Ketika jatuh, semua itu akan hancur. Palem ini ketika jatuh dari pohon, blek, semua akan hancur. Kulit hancur, daging hancur. Yang ada cuma pelok. Begitu juga nanti kita setelah meninggal, blek, dikubur. Itu yang ditanya itu marabbuka, amalmu sak piro? Ora kok piye salatmu? Ora. Tapi apakah kamu masih punya pelok? Amalmu sak piro? Karena pelok atau biji ini nanti akan disetorkan ning ngarsane Gusti Allah. Nah, karena itu kita bisa mengibaratkan bahwa nanti ketika jatuh blek itu langsung akan hancur dan yang tersisa pelok. Lah pelok yang masih ada hayunnya ini bisa hidup lagi. Tapi pelok yang tidak ada hayunnya dia akan dibuang ke tempat sampah, dibakar. Makanya dalam keyakinan, kalau kita ngaji akidah ya, tauhid di Ahlus Sunnah wal Jamaah, selama masih ada hayun, masih ada pelok, masih ada inti itu tadi, maka dia masih bisa masuk surga. Jadi yang paling penting itu adalah hayun ini yang menghasilkan amal itu tadi. Yang pelok ini, apakah pelok ini masih bisa ada hayunnya atau tidak? Kan ada itu pelok yang kalau ditandur orang urip meneh, tapi ana pelok sing ditandur iso urip meneh. Tapi yang ditandur itu adalah bijinya, bukan kulit dan daging. Tetapi kulit dan daging ini apa? Membentuk pelok, membentuk biji. Kalau tiba-tiba nggak ada kulit dan daging, tiba-tiba ada biji saja, nggak bisa. Nah, karena itu sebenarnya kita ini hidup itu tergantung kayak gitu. Kira-kira hayun kita ini nanti ketika dipotong itu jatuh masih ada hayunnya atau tidak? Ketika meninggal itu masih ada hayunnya atau tidak? Di dalam pelok itu tadi. Bahasa agama, kalau masih bisa hidup, pelem ini tadi pelok, kalau masih bisa hidup, dia ini nanti akan ditaruh di jannah. Jannah itu apa? Taman, kebun. Kebun kan memang isi biji-bijian kan? Nanti kita akan ditanam di jannah, diletakkan di jannah. Yang peloknya masih ada hayunnya. Tetapi pelok atau biji yang sudah tidak ada hayunnya, ya kan nggak diletakkan di kebun apa? Dibakar tempat sampah, di tempat pembakaran. Makanya istilahnya nar, tempat pembakaran. Jadi itu istilahnya nar, tempat pembakaran. Makanya itu pelok yang tidak ada
hayunnya. Ngapain? Kan nggak usah ditaruh di jannah kan? Taruh aja di tempat sampah, tempat yang itu memang dibakar di situ. Ya sudah selesai. Makanya orang yang tidak punya iman sama sekali ya sudah min darkil asfali minanna, buang ning tempat pembakaran, dibakar. Itu istilah. Nah, orang yang masih ada hayunnya, peloknya ini masih ada amalnya banyak, imannya masih, itu nanti akan diletakkan di jannah. Coba penggambaran di Quran, jannah itu khalidina fiha abada. Coba khalidina fiha abada, forever and ever. Itulah cintaku padamu. Iku ora swarga ya, cintaku padamu ya. Forever and ever. Nah, jadi gimana tidak khalidina fiha abada? Wong sekarang kita ini kan lagi menggantung pada syajarah. Kita masih menggantung dan tergantung pada hayun yang masih ditransfer terus energi hayun itu ketika putus, ketika pedot putus terus hancur, masuk tanah, hancur semua, yang ada tinggal hayunnya dari amal, pelok tadi. Habis itu ini masih bisa hidup karena peloknya masih bagus, ditanam lagi di jannah, di surga. Habis itu kan biji ini tadi yang hanya berupa pelok, ketika ditanam di surga kan jadi pohon. Nah, kalau jadi pohon lah khalidina fiha abada. Wong dulu tergantung, sekarang bebas. Sekarang di situ selamanya. Jadi pohon. Lah ini sebenarnya, tapi bahasa agama itu luar biasa. Tapi kalau bisa disimpelkan itu kira-kira kayak gitu. Nah, karena itu sebenarnya kalau ada orang perdebatan, kalau ada anak-anak mahasiswa, itu perdebatan antara yang hakikat sama yang syariat, debatnya sebenarnya tidak harus diperdebatkan itu, tidak harus dikotomikan, tapi itu harus dicari formulasi. Makanya tetap para ulama-ulama, para sufi di Indonesia ini ada setelah abad makanya setelah Wali Songo abad ke-18, 19, 20. Ini kalau pakai referensi kata Profesor Azumardi Azra, itu ada gelombang neosufisme di Nusantara. Neosufisme itu adalah sufi yang neo itu baru, sufisme baru yang masuk unsur-unsur syariatnya. Nah, sehingga ada keseimbangan antara tadi yang dikatakan Islam, iman, dan ihsan. Kalau kita berbicara tentang Islam, iman, dan ihsan tadi, Islam ini kan akhirnya di dalam hadis itu akhirnya dikonsepsikan oleh para ulama menjadi rukun Islam. Iman dikonsepsikan oleh para ulama menjadi rukun iman. Nah, Islam ini di dalam bangunan, konstruksi bangunan keilmuan di Islam itu, dari Islam, unsur Islam ini muncul ilmu-ilmu seperti ilmu fikih, hukum-hukum itu, ilmu fikih itu muncul dari situ. Iman, dari pembahasan tentang iman itu muncul ilmu-ilmu usuluddin, muncul ilmu tauhid usuluddin. Dari ihsan ini muncul ilmu tasawuf. Karena itu sesungguhnya kalau kita merujuk pada proses perkembangan konstruksi keilmuan di dalam Islam,
Itu konstruksi utamanya itu di situ. Yaitu sebenarnya yang fakultas yang paling utama, tidak untuk saya juga lulusan UIN ya. Fakultas utama yang sebenarnya itu apa ya? Core-nya itu ya syariah. Usuluddin. Saya ini orang sejarah. Fakultas adab itu saya juga heran. Fakultas untuk pendidikan itu fakultas ini. Fakultas dakwah itu kan metode, bukan substansi keilmuan. Ini saya mengkritik diri saya sendiri, saya juga fakultas adab. Karena dulu pembahasan adab humaniora itu masuk usuluddin dulu itu. Dakwah pun juga dulu masuk usuluddin. Makanya ketika saya dulu kuliah di Malaysia itu nggak ada fakultas kok tarbiyah, itu nggak ada. Hanya ada itu ya dua itu, syariah, usuluddin. Karena memang dari sononya tasawuf itu agak akhir ya. Munculnya itu agak akhir, meskipun lama kelamaan semakin mapan ilmu tasawuf itu. Tapi paling awal ilmu di konstruksi di Islam paling dikdaya itu sebenarnya ilmu fikih ya, dari Islam tadi, syariat. Karena luar biasa, paling bukan apa ya, paling matang, konstruksi keilmuannya itu paling matang. Karena dia muncul pertama, karena sudah dikonstruksikan oleh para imam terdahulu, yaitu kayak Imam Madzhabul Arba'ah yang kita kenal, itu kan paling awal konstruksinya itu, mengkonstruksikan hukum-hukum itu. Baru setelah itu usuluddin, baru setelah itu baru tasawuf. Ya tarbiyah sama adab itu ya kembangan wae lah. Nek pencak silat kembangane lah. Ora jurus utama, kira-kira gitulah. Itu. Nah, karena itu dari konsepsi Islam, iman, ihsan seperti itu muncul banyak berbagai macam keilmuan, dan juga bisa kita ibaratkan bahwa ternyata yang saya jelaskan tadi itu sekarang itu mengalami dikotomi apa? Mengalami kayak dipisah-pisah gitu loh. Coba kita lihat sekarang itu kayaknya kenapa sih orang itu berpikir agamanya itu agak radikal. Itu karena tidak digabung gitu loh. Kesemuanya tidak digabung antara Islam, iman, ihsan, nggak digabung. Jadi mereka itu kadang memandang agama itu hanya pada sisi luar, tapi tidak dilandasi pada iman, apalagi menghasilkan ihsan itu tadi. Padahal misi utama Kanjeng Nabi itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak ini kan pelok. Akhlak ini kan biji. Nggak ada misi Kanjeng Nabi innama bu'istu li iqamatid daulah. Ora ono hadis